Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng saya Ilmi di Planet Mobil YouTube channel kita tercinta ini ya tentunya. Kali ini kita akan memberikan rekomendasi mobil-mobil seharga handphone. Ada 7 mobil, jangan kemana-mana ya. Jangan di skip, lihat sampai selesai, mantap. Yang pertama adalah Honda. Honda apa? Honda Executive atau Honda Prestige. Itu range harganya di 10 jutaan ya, 10, 11, 12, 13, belasan juta lah. Itu ada Honda Accord, Eksekutif dan Prestige itu di tahun 85 itu eksekutif, kemudian tahun 86 itu udah berubah nama jadi Prestige. Sampai tahun 89. Itu mobil tuh pada zamannya itu dipakai sama pejabat-pejabat daerah. Saya pernah punya itu, Accord Prestige, ex bupati karena memang dulu dipakai sama pejabat. Kemudian yang kedua, masih merek dari Jepang ya, merek populer juga di Indonesia, itu Toyota, belasan juta itu dapat tahun yang lebih tua sih ya. Teman-teman bisa uh, pilih antara Corolla DX itu lebih kecil sih ya daripada Prestige ya dari segi cc, atau yang sekelas dengan Prestige itu yang cc-nya tinggi 18 sampai 2000 itu ada Corona RT. Itu sekitar tahun 78, tahun 80 juga. Corona seri RT. Kemudian yang ketiga nih ya, teman-teman ya. Kalau misal teman-teman pengen mobil belasan juta yang muat banyak, ada opsi juga. Teman-teman bisa ambil dari Daihatsu Zebra. Zebra itu 13 ya, tahun 90, 91, 92, 94. Itu range harganya masih di sekitar belasan juta atau mungkin 10 juta udah dapet sih itu. Jadi sama iPhone 11, iPhone 14 itu mahal iPhone sih. Coba bandingin iPhone, Zebra. Wah, itu. Yang keempat, ini ada dari Suzuki ya. Saya akan mengulas merek-merek dari Jepang dulu, merek-merek yang familiar dengan masyarakat kita. Ada Suzuki, itu teman-teman bisa ambil Suzuki Forza. Itu juga harganya lebih mahal iPhone sih ya. Kalau nggak salah, sekitar tahun 89, 88, 87, itu dapat ya. Kemudian nih yang kelima nih, barangkali teman-teman pengen yang tahun agak mudaan, ada nggak sih yang belasan juta? Ada teman-teman. Tapi ini bukan dari Jepang, dari Korea Selatan. Hyundai Accent. Ini mobil kalau dari kelimanya ini memang paling recommended sih ya. Karena dari segi tahun dapat lebih muda, fiturnya lumayan udah injeksi juga. Ini tapi ada kelemahannya. Biasanya itu Accent itu yang harga belasan juta itu dipakai oleh taksi, oleh perusahaan taksi. Sebenarnya mobil yang dipakai sama taksi itu menurut kami itu agak dilema sih ya. Jadi gini, perusahaan taksi milih satu brand mobil itu tentu yang mereka pertimbangkan adalah soal efisiensi, harga spare part, bahan bakar gitu ya, dan durability dan ketahanan. Kenapa perusahaan taksi bisa memilih Hyundai Accent? Meskipun ini bukan merek Jepang ya, tentu mereka udah riset. Dari segi durability, dari segi efisiensi bahan bakar, harga spare part, tentu harus murah sih itu. Dan memang sih, itu termasuk spare part-nya murah, dari mulai kampas kopling dan lain-lain itu harganya lebih murah dari perusahaan-perusahaan Jepang. Itu mungkin perusahaan taksi mempertimbangkan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus jeli nih ketika mau beli Accent, Hyundai Accent, itu karena mobil biasanya bekas capek, teman-teman harus inspeksi dengan detail. Kalau misal teman-teman perlu bantuan dari kami buat inspeksi, bisa sih nanti kontak nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Di daerah manapun di seluruh Indonesia. Kelemahannya itu memang brand Hyundai kan nggak terlalu familiar ya di masyarakat kita, kayak udah terkontaminasi oleh brand-brand dari Jepang gitu. Seolah dari selain Jepang itu ya kaleng-kaleng gitu lah. Padahal sebetulnya kalau kita gali lebih dalam juga itu mobil Hyundai pun Accent itu cukup bagus sih. Kemudian yang keenam, ini sebenarnya merek Jepang, tapi mungkin teman-teman nggak tahu atau ada sebagian yang mengira bahwa brand ini tuh bukan Jepang. Itu ada Mazda M90, itu tahun 90 ya.
Mazda itu juga harganya murah, tapi memang sangat jarang sekali kita lihat di jalan-jalan daripada ke-5 tadi sebelumnya ya, kita bisa samakan dengan Hyundai Accent, cuman beda juga sih Hyundai Accent soalnya udah injeksi ya, jadi pasti lebih efisien yang tadi. Kalau M90 ini Mazda ini 1.5 tapi masih karburator, jadi mungkin konsumsi bahan bakar 1/10 lah. Kalau Accent itu tadi bisa 1/14 atau 15. Jadi 1 liter teman-teman bisa menempuh jarak 14 sampai 15 kilo, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh, kita punya Ford Laser. Ford Laser itu bisa jadi referensi juga, harganya murah, komunitasnya juga kuat. Itu banyak di kota-kota besar ada komunitasnya dan mereka solid biasanya. Cuman memang Ford Laser itu teman-teman sebaiknya malah ambil yang tahun tua, yang tahun 91, 92 ya. Soalnya yang tahun 97 itu Ford Laser udah dipakai taksi juga, dipakai taksi, tapi kalau yang tahun 92 ini tuh nggak ada yang taksi, setahu saya ya. Tapi nanti kalau saya keliru dikoreksi di komen ya. Mungkin sekian dulu ya dari Planet Mobil, kasih, rekomendasi mobil murah-murah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you.